Kesurupan merupakan gangguan mental. Dan bukan hanya sekedar gangguan mental biasa, dia adalah gangguan mental tertua yang dicatat oleh manusia. Lalu, semakin kesini, kita semakin sadar bahwa kesurupan merupakan istilah yang memayungi banyak gangguan mental. Dari luar, keluarga Michelle terlihat seperti keluarga biasanya. Rumah mereka sederhana, makanan yang mereka makan sederhana, dan anak-anak dalam rumah tangga ini terlihat ya biasa-biasa saja. At least pada awalnya. Anneli Michelle adalah salah satu anak perempuan dari keluarga yang sedang kita bahas sekarang. Dan dia merupakan subjek dari kasus psikologis dan mistis terbesar dari dunia modern. Ketika Anneli beranjak remaja, keluarganya menyaksikan perubahan yang mereka sendiri nggak ngerti. Ketika dia berumur 16 tahun, dia mengalami kejang-kejang parah. Keluarganya membawa Anneli ke dokter, dan dokter menyatakan bahwa Anneli mengidap epilepsi. Namun, kasus epilepsi Anneli ini berbeda banget dengan kasus epilepsi pada umumnya. Karena epilepsi yang normal nggak ngebuat pengidapnya mendengar suara iblis di belakang kepalanya. Awalnya, mereka mempercayai dokter. Anneli diberikan obat-obatan untuk mengendalikan kejangnya, namun seiring waktu berlalu, kondisi Anneli nggak kunjung membaik. Malahan, situasinya semakin memburuk. Anneli mulai mendengar bisikan-bisikan yang sebelumnya dia nggak pernah dengar, suara-suara aneh yang memerintahkannya untuk melakukan hal-hal yang mengerikan. Dan terkadang, keluarganya merasa bahwa Anneli bukanlah dirinya sendiri setelah kejang-kejang. Ia terkadang berubah kepribadiannya, seolah-olah ada sesuatu di luar sana yang berusaha untuk masuk ke badan Anneli. Lama-kelamaan, keluarga Anneli mulai ragu terhadap dunia medis. Mungkinkah ini lebih dari sekedar penyakit fisik? Karena toh epilepsi pada umumnya nggak membuat penderitanya berubah kepribadian atau merasa dibisikin oleh iblis. Lalu, pada akhirnya, datanglah keputusan yang mengubah segalanya. Keluarganya beralih ke gereja. Keluarga Michelle yang begitu berpegang teguh pada iman mulai yakin bahwa ini bukan hanya permasalahan medis. Ini juga merupakan permasalahan roh jahat. Dan ini merupakan awal dari perjalanan panjang Anneli menuju eksorsisme. Selama hampir 1 tahun, 2 pendeta memimpin ritual eksorsisme yang begitu intens. Setiap sesi Anneli dirantai, berteriak, dan menolak untuk makan. Mereka percaya bahwa itu adalah iblis yang menguasai dirinya. Oleh karena itu, si iblis harus dibuat setidak nyaman mungkin di dalam badan Anneli agar ia bisa cabut dari badannya Anneli. Setiap hari, tubuh Anneli semakin rapuh. Dia menolak makan dan minum, dan para pendeta yakin bahwa ini adalah perintah-perintah roh jahat yang menghantuinya. Hingga suatu hari di tahun 1976, tubuh Anneli akhirnya menyerah. Dengan berat badan yang hanya 30 kg, Anneli Michelle meninggal dunia di tempat tidur rumahnya. Ia hanya berusia 23 tahun pada kala itu. Sama kayak umurku sekarang. Ritual-ritual yang dilakukan para pendeta dan orang tuanya terhadap Anneli itu gak bekerja sama sekali. Setelahnya, kedua pendeta dan orang tua Anneli dibawa ke pengadilan atas dalil pembunuhan lalai. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi pada Anneli Michelle? Apakah dia benar-benar kerasukan, atau dia hanya seorang gadis muda yang kebetulan mengidap gangguan yang pada zaman itu belum diketahui orang-orang medis? Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder atau DSM merupakan kitab diagnosis gangguan mental bagi para psikolog dan klinisi. Ketika versi ketiga dari buku ini rilis pada tahun 1980, terdapat kategori gangguan mental yang benar-benar baru yang sebelumnya belum ada di DSM versi pertama maupun yang kedua. Kategori gangguan tersebut dinamakan dissociative disorders atau gangguan disosiasi. Gangguan disosiasi ini adalah kategori baru yang mengacu pada kondisi di mana seseorang itu kehilangan kesadaran akan identitas, waktu, atau bahkan memori. Salah satu subkategori yang paling kontroversial dari gangguan ini adalah dissociative identity disorder atau yang lebih sering dikenal sebagai gangguan kepribadian ganda. Kasus Anneli Michelle telah menimbulkan banyak perdebatan tentang batas antara gangguan mental dan fenomena spiritual. Pertanyaan yang orang zaman sekarang tanyakan adalah, apakah yang dialami Anneli bisa dikategorikan sebagai gangguan disosiasi? Apakah mungkin saat ia sedang kerasukan, yang terjadi bukanlah ulah roh jahat, melainkan disosiasi identitas?
Mungkinkah roh jahat yang merasuki dirinya merupakan bentuk lain dari kepribadian Anneli? Dengan diperkenalkannya kategori gangguan baru ini, kategori gangguan disosiasi, muncul keinginan bagi para klinisi dan para ilmuwan untuk lebih memahami dan mengklasifikasikan fenomena-fenomena semacam yang dialami oleh Anneli ini. Seseorang yang terdiagnosis oleh multiple personality disorders atau kepribadian ganda misalnya, bisa menunjukkan gejala yang serupa dengan pengalaman Anneli, hilangnya ingatan, perilaku yang gak bisa dikendalikan, perubahan kepribadian pada saat tertentu, dan suara-suara yang mereka dengar di kepala mereka. Pada saat Anneli meninggal, gangguan mental dengan nama kepribadian ganda belum masuk ke dalam DSM, belum tercatat sebagai gangguan mental. Anneli meninggal pada tahun 1976, dan gangguan kepribadian ganda baru masuk ke dalam DSM pada tahun 1980. 4 tahun terlambat untuk diagnosis yang mungkin lebih akurat dibanding sekedar epilepsi. Dan 4 tahun terlambat untuk kemungkinan perawatan yang lebih baik.